Annyeong. Udah lama banget gak ketemu Mai karena Mai sebenarnya belakangan ini itu ya kekurangan waktu buat nonton ya. Nah, saya kurang tahu tapi semalam Mai nonton cukup banyak baru akhirnya ya. Sebenarnya Mai lagi liburan ini tapi ternyata banyak juga yang harus dikerjakan saat liburan. Jadi rencana drama maraton Mai masih juga belum terlaksana. Meskipun liburan sudah berjalan 1 minggu lebih. Mai tinggal punya 2 minggu lagi liburannya ya. Entah bisa atau tidak ini terlaksana. Tapi setidaknya Mai semalam sudah mulai nonton lebih banyak. Oke, jadi ngomong-ngomong, saat ini Mai mau mereview drama Law School. Jadi drama ini sudah Mai selesai tonton minggu lalu, tapi tertunda terus kapan Mai mau bikin reviewnya. Jadi akhirnya hari ini keinginan itu terlaksana dan Mai bisa review drama Law School. Oke, Mai nonton drama ini sebenarnya karena drama ini dibintangi oleh Kim Bom sebagai Han Juni. Oke, sebenarnya di sini Kim Bom bukan tokoh utamanya karena dia dengan 4 orang yang lainnya. Jadi berlima, mereka adalah murid sekolah hukum dari Hankook University gitu. Jadi dia bukan tokoh utama yang sesungguhnya, tapi dia salah satu tokoh utama gitu ya. Jadi di sini nggak ada tokoh utamanya cuma satu, tapi mereka beramai-ramai. Jadi mereka punya kisahnya masing-masing juga. Dan Han Juni adalah salah satunya ya. Oke, jadi Mai mengutip sedikit dari Asian Wiki di sini ya. Ini website yang Mai suka banget untuk melihat resensi dari drama yang Mai tonton. Misalnya siapa saja pemainnya atau apa sinopsisnya. Meskipun Mai jarang ya baca sinopsis. Biasanya kalau Mai nonton drama kan berdasarkan aktor atau aktrisnya begitu. Oke, drama ini tayang di JTBC sebanyak 16 episode pada bulan April sampai Juni, cukup lama juga ya. Dan plot sinopsis di sini yang bisa Mai baca dan juga Mai tambahkan tentunya dengan sinopsis dari Mai sendiri ya. Nah, sebenarnya kisah ini berawal dari hanya hal sederhana ya. Terjadi satu kasus pembunuhan di Hankook University Law School. Jadi di sana salah satu dosennya yaitu So Byung Ju itu So Byung Ju ini ya. Oke. So Byung Ju ini meninggal ketika mereka sedang menjalankan sejenis praktik pengadilan begitu ya. Jadi anak-anak universitas ini sedang menjalani praktik pengadilan dan si So Byung Ju ini sebagai salah satu, kalau Mai tidak salah ingat, dia ini pengamat praktek pengadilan itu, dan dia saat itu minta istirahat dan ternyata ketika waktu istirahat selesai dan para mahasiswa mau memanggil So Byung Ju ini, ternyata dia ditemukan tewas. Jadi pada awalnya Mai itu sempat kepikiran, oh Law School ini mungkin sejenis drama yang kalian tahu ya, kalau misalnya drama pembunuhan atau thriller gitu kan, biasanya banyak kasus ya, misalnya satu kasus akan diselesaikan dalam beberapa episode. Tapi ternyata ini berbeda. Jadi di Law School ini memang itu berawal dari kematiannya So Byung Ju, tapi kasus ini tidak selesai dalam 3-4 episode. Ternyata terus kasus ini dibahas hingga episode ke-16. Malahan ya memang sih tidak sampai episode ke-16 akhirnya kita tahu siapa pembunuhnya yang sesungguhnya, tapi tetap satu kasus ini ternyata berhubungan dengan banyak kasus yang lainnya. Nah, tadi kan Mai bilang Kim Bom ini salah satu tokoh utama dari drama ini ya, bersama teman-temannya yang lain. Nah, jadi selama mereka berusaha mencari siapakah pembunuh So Byung Ju, jadi para mahasiswa hukum dari Hankook University ini
Yang tokoh utamanya, yang benar-benar utamanya menurut Mai itu ada 5, yaitu Kim Bom yang berperan sebagai Han Juni, ada Ryu Hye-yong yang berperan sebagai Kang Sol A, ada Lee Soo Kyung yang berperan sebagai Kang Sol B, ada David Lee yang berperan sebagai So Ji Ho, dan juga Ko Yun Jong yang berperan sebagai John Ye Se. Jadi mereka ini menurut Mai berlima ini adalah tokoh utamanya ya, dan mereka berusaha membantu profesor mereka yang bernama Yang Jong Hoon untuk mengungkap siapa pembunuh dari So Byung Ju yang sesungguhnya. Karena Yang Jong Hoon, profesor mereka ini yang diperankan oleh Kim Myung Min, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan ini hanya karena beberapa bukti ya yang tidak jelas sebenarnya, tapi para pihak kepolisian berusaha menjebak Yang Jong Hoon sebagai pembunuhnya. Jadi akan ada banyak proses pengadilan ya, kita akan melihat banyak scene di pengadilan ketika Yang Jong Hoon didakwa, tapi pihak kepolisian dan kejaksaan juga kesulitan untuk menjebak Yang Jong Hoon karena pada dasarnya profesor ini sangat cerdas dan dia dibantu oleh para mahasiswanya yang setia. Dan juga ada satu profesor lagi yang sangat setia, yaitu Kim Eun Suk yang diperankan oleh Lee Jong Eun. Jadi dia juga membantu para mahasiswa ini untuk menyelamatkan lah istilahnya ya, membuktikan bahwa Yang Jong Hoon tidak bersalah. Tapi prosesnya tidak segampang itu. Jadi mengungkapkan kematian So Byung Ju ini butuh proses yang panjang dan akhirnya mengungkap banyak kisah dari para mahasiswa dan juga kisah masa lalu ya, termasuk kisah masa lalu dari So Byung Ju. Di sini semuanya terungkap, dan orang yang kita kira baik seperti para mahasiswa ini ternyata mereka punya masa lalu yang kelam dan juga yang mereka tutup-tutupi begitu. Tapi semuanya akan mulai terungkap satu persatu, dan di sini ya Mai juga mau ungkapkan satu hal di sini ya. Han Juni ini adalah keponakan dari So Byung Ju. Jadi bukan cuma Profesor Yang Jong Hoon yang sempat didakwa menjadi tersangka atas kasus pembunuhan So Byung Ju, tapi juga sang keponakan Han Juni juga sempat dijadikan tersangka. Jadi 2 tersangka oleh pihak kepolisian. Yang ternyata si jaksa yang menuntut Yang Jong Hoon dan Han Juni ini sebenarnya didalangi ya. Sebenarnya dia sempat ragu juga, sempat beberapa episode dia sempat ragu apa benar Yang Jong Hoon memang pembunuh aslinya, dengan bukti-bukti yang sebenarnya tidak terlalu jelas gitu ya. Dan dia ternyata ada yang membacking di belakangnya ya, backupnya itu ternyata orang yang sesungguhnya penjahat dari kasus yang dibahas di drama ini ya. Jadi akhirnya nanti kelihatan siapa bos besar penjahatnya ya, meskipun, dan juga siapa pembunuhnya tentunya ya. Pembunuh aslinya nanti terungkap juga, yang sebenarnya kalau Mai sempat mencurigai orang ini ya pada awalnya. Jadi Mai sepertinya sekitar di episode 5 atau 7 lah ya. Jadi setengah baru mulai curiga kayaknya nih orang. Tapi nih orang sepertinya punya alibi. Jadi Mai tidak berani percaya diri dan mengatakan, oh ini pasti dia ini pembunuhnya, meskipun wajahnya itu ngeselin ya. Wajah pembunuhnya itu ngeselin, dia inilah, Mai itu mau bilang dia inilah, tapi alibinya selalu jelas. Jadi Mai nggak berani bilang dia pembunuhnya. Oke, tentang siapa pembunuh aslinya So Byung Ju dan juga kasus-kasus yang lainnya, kamu bisa tonton sendiri lah drama Law School ya. Tapi Mai mau ingatkan sedikit, drama ini cocok banget buat kamu yang menyukai segala sesuatu tentang hukum ya, dan juga mungkin kamu mahasiswa hukum ya. Drama ini sangat cocok. Tapi buat kamu yang amatir seperti Mai, jujur ya, sebenarnya Mai merasa kesulitan di 3 episode pertama karena memang banyak sekali informasi mengenai hukum di sini yang diungkapkan, seperti
melanggar pasal sekian dan sekian. Bagaimana kita tahu ya? Itu pasalnya kan di Korea begitu ya. Dan juga Mai merasa berat karena pada awalnya itu plotnya berjalan lambat ya, dan dengan plot yang lambat tapi banyak sekali informasi yang diberikan, jadi otak Mai itu rasanya lambat ketika menerimanya. Jadi Mai juga dengar-dengar, Mai survei dari beberapa orang yang Mai tanya apakah mereka menonton Law School. Mereka juga mengungkapkan hal yang sama seperti Mai, dan dari sekitar 5 orang yang Mai survei menonton drama ini, 3 diantaranya menyerah di 3 episode pertama, karena mereka sebelum 3 episode pertama malah mereka sudah menyerah, karena seperti yang Mai bilang tadi, Mai aja hampir menyerah gitu. Jadi Mai mengerti kenapa mereka menyerah, mungkin karena memang nggak sanggup, merasa otaknya terlalu banyak diberikan informasi, tidak bisa dicerna. Jadi mereka menyerah sebelum mereka melewati episode 3. Karena menurut Mai, setelah episode 3, drama Law School menjadi semakin menarik ya. Jadi menurut Mai tidak ada beban lagi setelah 3 episode pertama. Jadi Mai menyarankan kamu buat coba tonton dulu dan bertahan. Tonton dan bertahan dan lihat apakah di episode 4 kalian merasa sudah lebih cocok dengan alur ceritanya. Kalau memang iya, ya berarti drama ini cocok dengan kalian ya. Oke, Law School. Jadi sekali lagi Mai nonton ini karena Kim Bom. Kamu tahu nggak sih Kim Bom? Masa sih kamu nggak tahu? Kalau kamu penggemar dunia K-drama seperti Mai yang sudah menonton K-drama, sebenarnya Mai sudah nonton jauh sebelum tahun 2005, tapi yang benar-benar Mai catat titik baliknya itu Mai suka nonton K-drama dari tahun 2005. Mai mau mengungkapkan itu sepertinya ya. Jadi mari kita lihat. Kapan Mai pertama kali melihat Kim Bom? Ternyata pada tahun 2009, yaitu di drama Boys Over Flower. Jadi seperti yang Mai bilang tadi, kalau kamu sudah menonton K-drama sekitar 10 tahun atau sebelum dari 10 tahun dan kamu tahu ini versi F4 dari Korea ya, Boys Over Flower. Jadi dia adalah salah satu pemerannya di sana, Kim Bom. Dan you know what? Kim Bom tidak terlihat menua ya menurut Mai. Wajah dia awet muda sekali, padahal kamu tahu nggak Kim Bom itu kelahiran tahun berapa? 89. 11-12 sama Mai. Mai masih nunanya, percaya nggak? Jadi setelah menonton drama dia di Boys Over Flower, memang sempat Mai nggak nonton drama dia, mungkin waktu itu full pack jadi nonton drama yang lain. Tapi ketemu lagi sama Kim Bom di drama That Winter the Wind Blows pada tahun 2013, 4 tahun sesudahnya ya. Dan setelah itu ketemu lagi dengan Kim Bom di drama Tale of the Nine Tail. Ini Mai nonton tapi Mai nggak bikin reviewnya, udah cukup lama ya, itu tahun 2020 ya. Sebagai Irang, itu pemeran kedua lah, bisa dibilang tokoh utama kedua di drama The Tale of the Nine Tail itu ya. Dan akhirnya Mai nonton lagi dia di Law School, dan ternyata dia ada satu drama lagi di tahun 2021 ini di Ghost Doctor. Tapi sepertinya dramanya belum tayang atau bagaimana ya. Nanti Mai akan selidiki, Mai akan coba nonton juga. Jadi kamu coba nonton dulu drama Law School dan lihat apakah ini sesuai dengan selera kamu. Dan jangan lupa kamu tetap pantengin channelnya Mai, karena Mai akan terus review drama yang Mai sedang tonton. Saat ini Mai sedang nonton drama Sell Your Haunted House, which is bagus banget juga. Jadi kamu tunggu aja, Mai akan nonton drama Youth of May sesudah ini. Oke? Itu dulu review dari Mai. Jangan lupa kamu subscribe, kamu share link video Mai kalau kamu suka dengan reviewnya Mai. Nyalain alarmnya supaya kamu tahu kalau Mai posting video baru. Oke, see you again.